Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ini, innal mar'ata khuliqat min dila, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya siapa? Tulang rusuknya laki-laki. Jadi menurut cerita, Adam itu diciptakan dari tanah liat yang kering, yang dibentuk seperti boneka. Kemudian setelah itu ditiupkan roh, jadilah Adam. Begitu Adam sudah jadi, Allah ingin menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam itu. Lah kok ada ibu-ibu nggak paham, Ustadz kalau ada istri bercerai dari suami berarti suaminya tulang rusuknya hilang satu. Nggak gitu pemahamannya. Dan ini kalau yang kayak Mbah Subur itu istrinya 8 terus minta cerai semua, terus nggak punya tulang rusuk gitu. Enggak, itu proses penciptaannya. Jadi dari proses penciptaan saja laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu loh. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kita kan sedang mengumpulkan ayat dan hadis yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Intinya begitu. Jadi menyamakan laki-laki dan menuntut agar perempuan sama dengan laki-laki itu, kalau orang Solo bilang tangeh lamun, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Wong Allah yang menciptakan manusia bernama laki-laki dan perempuan itu sudah mengatakan laisa dzakaru kal untha kok. Coba perhatikan ini. Oke. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Perhatikan. Ada kalanya Allah memanggil orang-orang beriman itu dengan identitas keimanan saja. Tapi ada saatnya Allah memanggil orang-orang beriman dengan identitas gender atau kelamin. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada saat Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman dalam ayat ini, yang dipanggil identitas keimanannya itu dengan huruf nida'un ba'id, panggilan jarak jauh. Hei. Nah, ketika Anda memanggil dari jarak jauh, hei, maka yang Anda panggil itu tidak lagi satu persatu, tapi semuanya. Jadi wahai orang yang beriman. Jadi siapapun yang merasa dirinya orang beriman, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau Islamnya baru, mau alaf maupun yang dari Islamnya sejak lahir, mau apa ustadz maupun orang awam, pokoknya kalau kalian merasa sebagai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian untuk berpuasa. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan tidak berpuasa, berarti kamu bukan orang beriman, karena panggilan untuk puasa ini ditujukan kepada semua orang yang merasa beriman. Tetapi perhatikan ayat ini. Wal mu'minun. Ini ada orang beriman tapi laki-laki. Wal mu'minat, dan ini juga ada orang beriman tapi perempuan. Jadi penekannya dalam ayat ini justru pada jenis kelamin. Mereka sama dalam keimanan tapi mereka berbeda pada jenis kelamin. Ya. Jadi wal mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan perempuan yang beriman. Jadi mereka sama-sama beriman tapi bedanya mereka yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Berarti jenis kelaminnya berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan jenis kelamin, yang muncul apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi konsep tolong-menolong itu muncul karena terjadi perbedaan gender. Jadi perempuan itu bukan untuk bersaing agar sama dengan laki-laki. Coba ibu-ibu kadang-kadang kalau April ya, bulan April itu kemudian memperingati emansipasi perempuan, itu kadang-kadang jajikan tokoh adalah Kartini. Padahal kalau kita baca sejarahnya Kartini, Kartini itu hanya menuntut agar perempuan itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk menyamakan diri dengan laki-laki. Dan aslinya ya, aslinya terinspirasi dari firman Allah, minadzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi karena yang menerjemahkan dari bahasa Belanda yang satu Armin Pane yang Kristen, hanya diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Lebih puitis tapi kehilangan esensi. Ya, habis gelap terbitlah terang itu lebih puitis memang, tapi kehilangan esensi karena aslinya Kartini itu terilhami dari firman Allah, minadzulumati ila nur, dari gelap menuju cahaya sebenarnya. Karena dulu katanya dari yang saya baca,
mereka kalau mendengarkan ayat Quran dibacakan, itu mereka tidak tahu artinya gitu loh. Jadi cuma suruh mendengarkan bahasa Arab, artinya apa nggak tahu. Begitu diterangkan, luar biasa. Nah, Kartini menuntut agar perempuan itu mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka yang dibuatkan ini sekolah-sekolah yang ngajari perempuan baca tulis, membatik. Dan ingat, Kartini ini adalah pelaku poligami karena dia istri ketiga gitu loh. Jadi kalau kemudian kita potong-potong seolah-olah Kartini itu memperjuangkan agar perempuan sama dengan laki-laki, oh itu kehilangan sejarah, itu nggak lengkap, mengambil sejarahnya nggak lengkap. Makanya kan bukan begitu cara menilai, tapi persoalannya mereka kan hadirnya pada seminar-seminar atau siaran-siaran di televisi yang nanti ketika orang mau protes dipotong iklan. Jadi kan kita nggak punya kesempatan untuk merangkan satu demi satu dalil-dalil yang kita punya, gitu kan? Coba perhatikan di sini. Jadi ini orang beriman tapi laki-laki, wal mukminun. Ini juga orang beriman tapi perempuan, wal mukminat. Jadi mereka punya identitas sama-sama iman. Bedanya jenis kelaminnya, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ketika mereka berbeda jenis kelamin itu yang terjadi apa? Ba'du ma'liyau ba'din. Sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan itu bukan untuk dipersaingkan, bukan untuk dituntut agar perempuan sama dengan laki-laki, tidak, tetapi untuk saling tolong menolong. Konsepnya laki-laki dan perempuan tolong menolong. Perhatikan ayat yang di bawah surat At-Taubah 67. Ini juga gender, tapi pada orang munafik. Al-munafikun, laki-laki munafik, wal munafiqat, dan perempuan munafik. Emang kenapa dengan laki-laki munafik dan perempuan munafik? Ba'duhum min ba'din. Sebagian mereka adalah sebagian dari yang lainnya. Jadi nanti tidak semua perempuan itu lemah lembut dan baik gitu loh. Perempuan aja yang teriak-teriak menolak poligami itu ya perempuan itu. Perempuan yang mengatakan saya tidak akan pernah menyetujui perda syariah itu ya perempuan. Jadi perempuan kayak Betari Durga itu ya eneng gitu loh. Jadi tidak semua perempuan itu lemah lembut, matas masuk surga ya tidak. Ada perempuan-perempuan yang kemeplak, ada orang Solo bilang gitu loh. Jadi lihat mukanya itu kayak mau diruas-ruas gitu loh. Ini bisa ya kalimat kayak gini keluar dari seorang perempuan gitu loh. Betul. Yang dukung Ahok nanti juga ada perempuannya gitu loh. Coba perhatikan ayatnya. Laki-laki dan perempuan dalam konteks beriman ba'duhum auliya'u ba'din, dalam konteks orang munafik ba'duhum min ba'din. Bedanya adalah pada koridor kerjasamanya. Koridor kerjasamanya orang beriman apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Koridornya orang munafik apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhanil ma'ruf, melarang yang ma'ruf dan memerintahkan yang mungkar. Jadi bedanya pada bentuk kerjasamanya. Tapi konsep laki-laki dan perempuan itu adalah konsep dalam bentuk kerjasama, saling tolong menolong, saling membutuhkan. Karena laki-laki memiliki yang tidak dimiliki perempuan, perempuan mempunyai yang tidak dipunyai laki-laki. Perempuan punya rahim, laki-laki tidak. Perempuan punya sel telur, laki-laki punya sperma. Mereka kalau bertemu lahir anak, gitu loh. Nanti saya terangkan setelah ini. Jadi dalam konteks Islam, Allah memang sengaja menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda agar mereka saling tolong menolong. Dan tidak semua tolong menolong itu baik. Perhatikan ayatnya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti nanti ada orang tolong menolong tapi wujudnya cuma dosa dan permusuhan. Tidak semua bentuk tolong menolong itu baik. Nah, yang tolong menolong dalam kebaikan itu ketika laki-laki dan perempuannya dalam keadaan beriman. Ketika tolong menolong dalam dosa dan dosa itu ketika mereka dalam keadaan tidak beriman. Tapi prinsip dasarnya laki dan perempuan itu tolong menolong, bukan berperang. Jadi feminisme itu mau mencurigai laki-laki gitu loh, menanamkan kebencian kepada laki-laki di hati perempuan, kemudian mengajak perempuan untuk menggugat takdirnya agar bisa sederajat dengan laki-laki. Loh, konsep Islam tidak seperti itu. Maka nanti kalau mau menikah, Mas Rafiq nanya dulu, menurutmu laki-laki itu bersaing dengan perempuan atau melengkapi? Bersaing, gak usah dinikahi perempuan model kayak gini, capek kamu nanti gitu. Karena konsep kita itu saling melengkapi. Dan ketika Allah mengatakan laki-laki pemimpin perempuan, itu Allah meletakkan sesuatu pada kodratnya. Allah yang tahu apa itu laki-laki, siapa itu perempuan. Dalam konteks ini Allah menempatkan pada tempatnya. Maka laki-laki itu harus mengambil keputusan.
perempuan itu paling sulit mengambil keputusan. Jangan-jangan tadi berangkat ke sini saja ibu-ibu itu sudah minta diputuskan. Ini mau kajian daurah keluarga ya pakai kerudung biru atau pakai kerudung coklat. Kerudung saja mereka minta diputuskan gitu loh. Nah begitu Anda lihat sedang suka warna biru, bilang aja biru. Sebiru cintaku padamu, ya gitu ya, tambahin gombal sidik kan gitu. Itu. Atau Anda sedang senang coklat, ya udah coklat aja kayak genteng sebelah, nah gitu ya. Gitu. Jadi nggak bagus kalau laki-laki istrinya nanya, ya pakai kerudung biru atau coklat. Terserah kamu. Itu kalimat tidak disukai perempuan. Perempuan itu butuh kepastian. Meskipun dia nanya biru atau coklat, nanti keluarnya pakai kerudung kuning, itu minta dimarahi juga sih perempuan ini gitu ya. Wong suruh bedakan coklat atau biru, pak keluarnya pakai kuning lagi gitu. شكرا هديت قلبي شكرا